Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada Desinta Balkiziantara, yang kedua ada Nur Syakinah, dan yang ketiga ada Siti Iswatun Hasanah. Sekarang kita lanjut ke materi. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang pertama ada makna hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dasar pemikiran pembentukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM diantaranya, yang pertama adalah Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta. Yang kedua, manusia dianugerahi jiwa, bentuk struktur, kemampuan, kemauan, serta berbagai kemampuan oleh penciptanya untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Dan yang terakhir adalah hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dalam keadaan apapun. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia yang tidak dapat dilanggar dan dipisahkan. Hak asasi manusia bersumber pada pokok pikirannya yang terdapat dalam kitab suci yang menyatakan bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan hak dan kewajiban yang sama. Tuhan melarang memperlakukan manusia dengan sewenang-wenang. Yang kedua, ada makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi yang diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun, dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Jika keseimbangan itu tidak ada, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia adalah bersifat universal, yang artinya hak dan kewajiban asasi manusia merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku bangsa, agama, ras maupun golongan. Oleh karena itu, setiap negara wajib menegakkan hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam Nilai Dasar Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat Pancasila dari sila 1 sampai dengan sila kelima. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental itu sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Atau dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan dari kelima sila Pancasila tersebut. Kemudian ada hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud jika nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Setiap manusia pasti mempunyai hak asasi, akan tetapi hak asasi yang dimiliki oleh manusia dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk melanggar hak asasi orang lain. Akan tetapi, dengan ketamakannya, manusia sering melabrak hak asasi sesamanya dengan alasan yang tidak jelas. Yang kedua, kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Di Indonesia, meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai HAM, namun pelanggaran hak asasi manusia tetap selalu ada, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakatnya sendiri. Padahal sudah sangat jelas bahwa setiap hak asasi itu disertai dengan kewajiban asasi, yaitu kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain. Upaya penegakan hak asasi manusia. Yang pertama, upaya pemerintah dalam menegakkan HAM.
Semua negara dunia sepakat untuk menyatakan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang universal melalui berbagai upaya penegakan HAM. Akan tetapi, pelaksanaan hak asasi manusia dapat saja berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya. Misalnya di Indonesia, semua perilaku hidup berbangsa diukur dari kepribadian Indonesia yang tentu saja berbeda dengan bangsa yang lain. Bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM tentu saja mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni tahun 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Masa jabatannya selama 5 tahun dan hanya untuk satu kali jabatan saja. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM yang beranggotakan sebanyak 35 orang. Pembentukan Instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Pembentukan Pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan ataupun masyarakat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Yang kedua, ada upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pernyataan itu tentunya sudah sangat sering kita dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan hak asasi manusia. Tindakan terbaik dalam penegakan hak asasi manusia adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, maka pelanggaran hak asasi manusia pun dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan. Membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seseorang tidak dapat menikmati hal yang dimilikinya sebelum memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Misal, dalam proses pembelajaran di sekolah, kita tidak akan mendapatkan pemahaman yang baik dalam sebuah pelajaran apabila tugas-tugas dalam mata pelajaran tersebut tidak kita pahami dan tidak kita pelajari dengan baik. Nah, kemudian selanjutnya ada video yang mungkin berkaitan dengan materi ini. Sekian presentasi dari kelompok 7. Bila ada salah kata atau mungkin kurang materi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.